Sudah bisa lihat materi saya? Bisa, Pak. Sudah, Pak, terlihat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya bersyukur bahwa pada hari ini dalam pertemuan keempat, ya, saya akan membawakan materi tentang perjanjian kerja. Sebelum kita melaksanakan, ya, pembelajaran ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Recordingnya sudah ada ya? Sudah, Pak. Oke. Oke. Bagaimana kondisi rekan-rekan mahasiswa pada saat ini? Baik, Pak. Baik ya. Baik, Pak. Baik, oke. Terima kasih. Itu artinya bahwa ketika kita diberikan kondisi yang sehat pada hari ini, maka ya tentunya pembelajaran yang kita akan lakukan itu akan dapat kita laksanakan dengan baik dan interaktif, dan tentunya karena kondisi ya mahasiswa sehat dan saya juga sehat, maka komunikasi interaktif itu bisa kita lakukan dan ya rekan-rekan mahasiswa nantinya ya akan dapat memahami pembelajaran ini. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran ini, ya, maka kita lihat dulu video ini. Tolong diperhatikan. Bisa dilihat videonya? Bisa, Pak. Pak, suara videonya nggak ada, Pak.
Jadi ini tentang perjanjian kerja waktu tertentu yang digugat. Ada yang bisa kira-kira memahami apa sih yang dimaksud tadi dalam video tadi? Atau perlu saya ulangi lagi? Atau perlu saya ulangi lagi videonya? Perlu Pak, soalnya yang tadi nggak ada Oke. suara. Oke, saya ulangi lagi ya. Masih nggak ada suaranya, Pak. Ya, jadi dari sini yang mau disampaikan bahwa sering terjadi PKWT, ya, perjanjian kerja waktu tertentu atau kontrak. Apa maksudnya? Ada yang bisa menjelaskan mungkin salah satu? Esther atau Eva? Atau Chris Juniati? Maaf, Pak, pertanyaannya tadi apa ya, Pak? Apakah ya setuju bahwa karyawan itu bisa terus-menerus atau selamanya dikontrak? Nggak setuju sih, Pak. Ya, makanya itulah yang digugat, ya. Sehingga ya perlu dikatakan PKWT, ya. Oke, saya lanjutkan. Oke. Apa sih tujuan dari pembelajaran? Jadi di sini dijelaskan bahwa tujuannya adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi, menentukan, dan menjelaskan perjanjian kerja dengan tepat dan benar. Jadi, ya, mahasiswa mampu, ya, mengidentifikasi dan menentukan perjanjian kerja. Yang kedua, tujuan pembelajaran adalah merancang,
ya, atau bahasa umumnya adalah membuat perjanjian kerja. Ya. Perjanjian kerja yang bagaimana? Perjanjian kerja waktu tertentu dan waktu tidak tertentu. Ya, jadi perjanjian kerja itu ada dua, yaitu waktu tertentu atau yang disebut kontrak dan waktu tidak tertentu atau yang disebut ya permanen atau tetap. Jadi berbicara tentang perjanjian kerja, ya, maka perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja. Jadi di sini ya, dalam perjanjian kerja ada dua ya pihak yang terlibat. Yang pertama adalah si pengusaha, yang kedua adalah si pekerja atau buruh. Pada umumnya orang menyebutnya karyawan, tapi dalam aturan ya dalam undang-undang disebut pekerja atau buruh yang memuat syarat-syarat kerja. Syarat-syarat kerja apa? Contohnya seperti ini. Ya. Katakanlah Eva melamar sebagai ya supervisor marketing. Jadi supervisor marketing itu ada ya persyaratan yang harus dipenuhi. Misalnya ya memiliki pengalaman kerja sebagai marketing supervisor ya 3 tahun. Atau ya yang kedua persyaratannya adalah ya pendidikan minimal ya S1 di bidang marketing atau ya, manajemen. Ya. Yang ketiga syaratnya misalnya ya ada yang membatasi umur misalnya ya umur maksimum ya misalnya 40 tahun. Ya, jadi itulah syarat-syarat kerja. Sehingga dalam perjanjian ini ada dua pihak tadi ya yang melakukannya sehingga harus ada syarat-syarat kerjanya. Berbicara tentang perjanjian kerja, maka jenis perjanjian kerja menurut bentuknya ya dibuat secara tertulis ya, secara tertulis atau secara lisan. Ya. Jadi secara tertulis atau secara lisan. Ya. Ini yang perlu dipahami, secara tertulis atau secara lisan. Ya. Ketika kita berbicara, Pak, saya diminta bekerja, tetapi ya tidak ada perjanjiannya secara tertulis, maka itu sah. Ya. Sah secara hukum. Tetapi yang perlu diingat, ketika berbicara secara lisan, ya, maka yang bersangkutan masuk ya dalam kategori PKWTT, ya perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Waktu tidak tertentu. Artinya apa? Dia dapat bekerja terus-menerus. Itu yang perlu dipahami. Ya. Dalam membuat ya perjanjian kerja, maka perjanjian kerja itu sah karena ada 4 hal. Ini yang perlu kita pahami. 4 hal yang perlu dipahami. Yang pertama ada kesepakatan. Ya. Kesepakatan di sini apa artinya? Bahwa ada dua pihak tadi, ya, sepakat bahwa ya si pekerja dan si pengusaha sepakat. Ya, jadi ada kesepakatan. Kalau tidak ada kesepakatan tidak bisa. Yang kedua, di sini mau menjelaskan ada kemampuan atau kecakapan. Tadi saya katakan ya misalnya Eva ya direkrut sebagai ya akan direkrut sebagai marketing supervisor. Maka dia memiliki kemampuan dalam bidang marketing atau ya kecakapan dalam bidang marketing. Bagaimana jika syarat pertama dan syarat kedua tidak terpenuhi? Ya, jika syarat pertama ya kesepakatan dan syarat kedua tidak terpenuhi, maka dapat dibatalkan. Ya. Syarat ketiga adalah suatu hal tertentu atau pekerjaan. Artinya apa? Ada hal ya yang dijanjikan atau pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Eva tadi. Contoh ya pekerjaan apa? Sebagai marketing ya supervisor. Yang keempat, suatu hal yang halal. Artinya apa? Pekerjaan tersebut ya halal. Mohon maaf ya. Kita tahu bahwa sekarang ini kan ya
ada kegiatan-kegiatan yang ya contohnya peredaran narkoba. Mohon maaf. Ya, seseorang direkrut untuk ya menjadi kurir karena di sana suatu sebab hal yang tidak halal, maka ya perjanjian itu tidak sah. Oleh karena itu, ya, karena tidak memenuhi ya poin keempat, syarat 3 dan 4 ini ya dapat ya bisa dikatakan dikategorikan batal demi hukum. Sehingga orang tersebut tidak mau, ya, maka batal demi hukum. Dia dijanjikan bekerja sebagai marketing supervisor, tetapi ya pekerjaannya ya mohon maaf sebagai kurir yang tidak halal tadi. Maka ya ketika 3 dan 4 syarat 3 dan 4 tidak terpenuhi, maka itu batal demi hukum. Ada yang mau ditanyakan di sini? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Perjanjian kerja, ya, menurut bentuknya, ya, ada dua, PKWT dan PKWTT. Ya, jadi PKWT dengan PKWTT. Ya. Di sini PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha yang mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau pekerjaan tertentu. Contohnya, ya, katakanlah Renita direkrut di sebuah perusahaan, dia masuk PKWT. Maka PKWT-nya mungkin ya dalam jangka 12 bulan. Ya. Sementara PKWTT ini adalah perjanjian kerja antara pekerja dan buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap. Artinya apa? Tidak dibatasi dengan waktu, dia terus-menerus. Terus-menerus dia. Saya ambil contoh lagi ya, seseorang direkrut, dia pekerja tidak dibatasin waktu. Sehingga dia masuk kategori sebagai PKWTT atau ya pekerja tetap. Di sini ya, kalau kita melihat jenis dan dasar perjanjian kerja waktu tertentu PKWT, itu paling lama 5 tahun. Ini sesuai dengan aturan yang terbaru PP 35 tahun 2021. Yang sebelumnya hanya 3 tahun, sekarang 5 tahun. Ya. Itu artinya apa? Memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Yang biasanya pekerja hanya bisa bekerja sampai 3 tahun kalau tidak di PKWTT. Dan yang kedua, bagi si pengusaha, dia bisa mempekerjakan lebih lama lagi. Sampai 5 tahun. Yang kedua, berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu, contohnya musiman, ya, ada pekerjaan musiman yang harus dikerjakan, musim misalnya, ya, musim panen, ya, dikerjakanlah pada musim panen. Yang ketiga, pekerjaan tertentu yang sifat dan jenisnya atau kegiatannya bersifat tidak tetap. Ini biasanya pada umumnya dikategorikan sebagai ya pekerja harian, pekerja harian. Jadi pekerjaan harian ini kita ingat, ini maksimal 21 hari. Tidak boleh lebih dari 21 hari dalam 1 bulan. Pernah di sebuah perusahaan saya 10 tahun yang lalu, ya, kita punya proyek banyak, ya, dan kebetulan pada waktu itu ya project manager butuh karyawan, saya tanya, ini berapa lama karyawan yang pekerjaannya? Oh, 2 bulan. Oke, kalau 2 bulan, ya, kita bisa melakukan ya merekrut karyawan dengan yang namanya pekerja harian. Tapi ingat, ya, maksimum adalah 21 hari bekerjanya dalam 1 bulan. Tidak boleh itu. Kalau lebih, itu akan berdampak pada
si pekerja tersebut menjadi PKWTT. Dan dalam PKWT, ya, perjanjian kerja waktu tertentu, di sini dengan jelas dikatakan, ya, di sini dengan jelas dikatakan bahwa, ya, pekerja waktu tidak dapat, ya, tidak dapat, ini digarisbawahi, tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan. Ya, jadi kita harus pahami ini, ya. Seorang karyawan dikontrak untuk masa percobaan 3 bulan, 6 bulan, itu salah. Ya, itu salah. Dan secara otomatis, ya, yang bersangkutan, ya, kalau dibuat masa percobaan, ya, yang bersangkutan masuk ke PKWTT. Ya, jadi perlu diingat, jadi kalau kita yang sudah bekerja, kalau kita mengkontrak karyawan, jangan kita membuat masa percobaan. Masa percobaan. Wah Pak, nanti kan orang tersebut tidak perform. Kenapa kamu tidak melakukan PKWT aja langsung 3 bulan? Kalau dia bagus, lanjutkan lagi PKWT. Ya, mau 6 bulan, mau 12 bulan, terserah. Ini tidak dibatasi lagi. Yang pertama, kalau yang sebelumnya kan dibatasi. Ya, yang pertama, ya, maksimum 2 tahun. Kalau sekarang tidak ada, bisa 3 bulan pertama, setelah itu 6 bulan tidak, ya. Inilah keuntungannya yang bisa kita lakukan. Ya. Ini perlu dipahami tentang hal ini. Ya. Ketentuan umum perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), ya, ini, ya, kita harus paham bahwa PKWT, ya, paling sedikit, ya, memuat nama alamat perusahaan, nama jenis kelamin umur dan pekerjaan, jabatan, tempat pekerjaan, dan sebagainya. Ini, ya, dalam PKWT tersebut. Paling sedikit memuat. Artinya apa? A sampai ini harus ada dalam PKWT. Harus ada dalam PKWT. Ini hal yang baru dalam PKWT. Bahwa ada kompensasi yang diberikan. Ya, jadi kompensasi itu diberikan pada saat berakhir PKWT. Contohnya, ya, seorang pekerja direkrut untuk 12 bulan dengan PKWT. Ya. Jadi perlu diingat, masa kerja paling sedikit itu adalah 1 bulan. Jadi kalau misalnya di bawah 1 bulan, ya, dia tidak dapat. Katakanlah tadi, ya, saya ambil contoh, ya, katakanlah Tri, ya, dia bekerja selama 12 bulan. Ya. Maka ketika dia selesai PKWT-nya, maka yang bersangkutan akan mendapatkan yang namanya kompensasi. Ya, kompensasi. Contohnya, ya, itu masa kerja per 12 kali upah. Contohnya tadi, katakanlah Tri bekerja 12 bulan, maka dengan upah katakanlah misalnya 16 juta. Maka dia akan mendapatkan, ya, kompensasi adalah 12, ya, per 12 karena dia bekerja 12 bulan dikali, ya, 6 juta. Sama dengan dia akan mendapat 6 juta. Contohnya lagi, ya. Eva bekerja 6 bulan dan dia PKWT-nya selesai, maka gajinya katakanlah, ya, 12 juta. Maka 6 per 12, ya, dikali 12 juta. Ya. Maka dia akan mendapatkan 6 juta. Kalau dia dengan 6 juta, basicnya berarti 6 per 12, berarti 6 per 12 dikali, ya, 6 juta.
berarti dia dapat 3 juta. Ya. Jadi yang perlu kita pahami, Pak, bagaimana dia kan akan diperpanjang kembali kontrak PKWT-nya. Jadi ingat, itu masuk poin 3. Jika PKWT diperpanjang, uang kompensasi diberikan sebelum PKWT diperpanjang. Tadi katakanlah ya, di PKWT pertama 12 bulan. Maka itu diberikan dulu uang kompensasinya. Baru dilakukan PKWT perpanjangan. Dan ternyata PKWT yang kedua selesai, maka masuk ke poin 4. Uang kompensasi PKWT yang diperpanjang diberikan ketika selesainya PKWT. Artinya apa? Mau PKWT pertama, kedua, ketiga, keempat, atau mungkin kelima. Jadi uang kompensasi itu diberikan pada akhir PKWT. Di Batam atau di tempat-tempat lain tentu ada tenaga kerja, ya, tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing ini, ya, tenaga kerja asing itu tidak mendapatkan kompensasi. Ini perlu diingat ya. Tenaga kerja asing itu tidak mendapatkan kompensasi. Ini perlu kita ingat. Tidak berlaku bagi TKA. Ya. Pak, di perusahaan saya ada 20 TKA. Memang dilakukan PKWT, tapi mereka tidak mendapatkan uang kompensasi. Oke, saya lanjutkan. PKWTT atau perjanjian kerja waktu tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan paling lama 3 bulan. Ingat, jangan kita melakukan masa percobaan melebihi daripada 3 bulan ini. Pernah di sebuah perusahaan, ya, saya bekerja, ya, karena memang di tempat kami tersebut adalah sistemnya untuk para manajer adalah PKWTT, maka ya saya melakukan ya masa percobaan kerja 3 bulan. Pak, nggak cukup loh Pak, katanya. Oke, kalau tidak cukup, menurutmu berapa bulan? 6 bulan. Oke, kita buat bukan PKWTT. Jadi itu disiasati ya, itu dipahami ya. Kalau misalnya kita sebagai HR diminta 6 bulan kita mau melihat performance orang tersebut, jangan lakukan yang namanya PKWTT, tapi lakukan yang namanya PKWT. Kita dapat lakukan PKWT selama 6 bulan atau mungkin 1 tahun. Jadi 3 bulan. Dalam masa percobaan kerja, pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku. Ya. Kalau di Batam, ya UMK-nya adalah 4.186.359, maka seseorang yang pekerjakan dengan PKWT tidak boleh di bawah itu. Tidak boleh di bawah itu. Ya. Tapi lebih daripada itu. Oke, ini kelompok diskusi ya. Dan masing-masing ya kelompok terdiri dari 3 sampai 5 orang ya, dapat di-download ya, dapat menganalisis ya, kita dapat menganalisis contoh perjanjian kerja diunduh di ya e-learning atau LMS, dan kriteria penilaian juga dapat ya dilihat di e-learning. Sekarang kita kuis. Oke, silakan ya masing-masing kita kuis ya, saya akan share linknya. Oke, silakan dibuka linknya. Silakan dibuka.
Sudah dibuka? Udah, Pak. Sudah dimasukkan, ini kodenya 201184. Masuk ke ya myquiz.com. Kodenya bisa saya share ini. Tahu copy linknya. Saya kalau misalnya yang belum dapat, silakan dijawab ya. Oke, silakan. Hasil 8 player yang lain, ayo. Nah, Justianita, silakan. Chris Juniati, dia paling atas sekarang. Masih Chris Juniati. Oh, Lili Cinta. Oke, saya pikir saya close ya. Pak, bentar Pak, saya lagi login Pak. Lili Cinta, ya, nomor 1, Septia nomor 2, dan Delicia nomor 3. Ya, berikan applause. Ya, berikan applause kepada teman-temannya yang sudah melaksanakan. Ya. Oke. Sangat menarik dalam pembelajaran ini, bukan? Ya. Sangat menarik pembelajaran kali ini. Ya. Saya senang bahwa ya rekan-rekan mahasiswa memahami ya tentang pembelajaran pada malam hari ini tentang perjanjian kerja. Ya. Oke, ini tugas ya, tugas per kelompok tadi ya. Tugas ini merancang perjanjian kerja. Ya, ini secara kelompok, tetapi individunya tugas dikumpulkan masing-masing. Ya, jadi tadi dibuat secara per kelompok, tugas individunya adalah masing-masing ya melakukan submission ya ke LMS, deadline-nya tanggal 8 September 2022 pukul 22.59. Ya, jadi kalau melewati ini dia sistem otomatis terlock. Untuk materi minggu depan ya, silakan dipelajari ya. Materi minggu kelima di LMS mencari 5 artikel minimal tahun 2017 tentang serikat pekerja. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini?
Ada pertanyaan? Justianita, Jennifer, ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada, ya. Kelompoknya gimana tuh, Pak? Ya di LMS nanti ya dibuat aja. Nanti kita akan diskusikan. Nanti bisa dilihat di LMS. Oke. Kalau tidak ada, ya, maka saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang hadir, ya, pada malam hari ini. Ya, saya senang bahwa pembelajaran hari ini ya dapat dipahami oleh mahasiswa, terbukti dari kuis tadi ya, masing-masing mahasiswa berinteraktif ya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pada malam hari ini, mari kita ya menutup ya pertemuan ini dengan doa. Kalau tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam, Pak. Terima kasih. Malam, Pak. Terima kasih, Pak. Malam, Malam, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih ya. Pak, itu pembagian kelompoknya gimana, Pak?